Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Harapan saya semua baik-baik aja ya. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Pasti exciting. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan katakan sesuatu kepada kita, menaruhkan sesuatu yang bisa bikin kita berubah dan hidup berkemenangan, saudara. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita puji dan sembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, saudara. Panggil Tuhan kita, puji dan sembah Dia, ya saudara. Doa di hadapan Tuhan, sapa namanya. Ya rada basik kita namanya. Rada bata kata ya. Ya rana mana kata tasyik kita. Thank you Jesus. Thank you Father. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kebaikan-Mu Tuhan, Dia baik.
sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang baik ya Tuhan. Bapa, kami sebentar mau belajar firman-Mu. Berikan kata-kata yang ajaib, yang baru Tuhan kepada kami semua. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Lindungi hamba-Mu di balik salib. Tuhan, biarkan kami semua boleh mengerti, dapat understanding, revelation from the Holy Spirit. Kami serahkan semuanya ini pada tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom sekali lagi saudara, salam sukacita buat kita semua. Nah, mari kita buka pembelajaran kita pada kali ini di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Nah, 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 seperti melanjutkan kembali cerita selayaknya bagaimana muncul masih perseteruan, masih terpisah ya saudara, Israel 2 kerajaan dan 2 raja saudara, dan masih ada Elisa di sini ya. Tapi pasal ke-8 beda dengan pasal ke-7, ke-6 dan juga ke-5. Pasal ke-8 lebih kayak melanjutkan the story, the history, apa yang terjadi. Nah, mari kita baca kembali ya saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kita baca dulu. Elisa telah berbicara, raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan, ya anaknya dihidupkan kembali katanya. Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluarga dan tinggallah di sana, di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa.
Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulanglah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Nah saudara, menarik sekali. Sampai pasal ke-7 sebenarnya lebih tentang, kalau menurut saya lebih tentang Elisa. Ya, mungkin Elisa hanya perlu untuk menghidupkan anaknya perempuan ini. Rasanya nggak perlu sampai bilang ada 7 tahun kelaparan, kamu lebih baik pergi ke negeri lain berlindung dan kembali lagi nanti kamu baru di Israel lagi, saudara. Karena kalau Elisa perlu memberitahukan kelaparan, ya tentu dia beritakan kepada seluruh bangsa. Tapi ini sifatnya personal. Artinya apa saudara? Elisa adalah pelayan Tuhan. Dan mungkin banyak dari kita adalah pelayan Tuhan. Makna yang kita bisa dapat dari sepotong ini adalah, janganlah cuma bekerja menuntaskan tugas yang diberikan kepada kita. Tapi haruslah mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang. Elisa mungkin tugasnya cuma hidupin anaknya aja. Tapi dia mau lakukan lebih daripada itu, saudara, terhadap perempuan ini dan terhadap sisi keluarganya. Karena Elisa punya yang namanya belas kasihan. Dan Elisa punya yang namanya kasih kepada orang yang dia layani. Kadang-kadang kita melayani hanya lewat tugas. Kadang-kadang kita melayani hanyalah rutinitas. Tapi saudara, saya mau encourage kita semua. Di dalam pelayanan kita, apabila kita ada dipertemukan dengan orang-orang, marilah kita mencoba untuk mempraktekkan kasih. Tanya kabarnya, adakah pergumulan, saudara. Doakan mereka, bantu mereka. Coba menjadi jawaban. Coba menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Coba menjadi jembatan. Saudara, tahukah jemaat yang datang kepada gereja, mereka tidak akan bertumbuh sampai sebagaimana kalau tidak di-approach manusia dengan manusia. Hanya mengikuti ibadah, hanya mengikuti program, hanya masuk dalam gedung, mengikuti PW dengan firman Tuhan, pulang lagi. Belum tentu orang bertumbuh. Belum tentu orang bertobat. Belum tentu orang lembut hatinya. Tapi apabila kita approach dengan kasih, menunjukkan ketertarikan kepada dunianya, maka itu yang namanya ambassador of Christ. Ya, jadi jangan cuma pelayanan begitu aja, tapi milikilah belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Amin, saudara. Nah, kita lanjut. Elisa di Damsyik, ayat 7, Elisa masuk ke Damsyik. Dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkan aku dari penyakit ini." Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah dari Damsyik. Sebanyak muatan 40 ekor unta sudah sampai. Tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakmu Ben-Hadad, Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Jawab Elisa kepadanya, "Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadamu bahwa ia pasti mati dibunuh." Elisa menatap lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Ya, kelihatan saudara, Elisa hatinya lembut. Artinya akhirnya saya mengerti kenapa Elisa punya power atau diurapi 2 kali lipat dari Elia. Bukan hanya dia belajar dari Elia, dia ikut kemana Elia pergi dan dia beriman, double portion dia dapat. Tapi ternyata double portion itu perlu wadah yang namanya hati yang punya belas kasihan. Dia menangis, saudara. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan dan perempuan yang mengandung akan kau belah." Dia menangis karena akan terjadi hal-hal itu. Hatinya bersedih, saudara. Hatinya perih.
Kita melihat bahwa Elisa punya hati yang sangat lembut. Lewat kelembutan hati, itulah urapan bisa disimpan saudara dalam kehidupan. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab artinya gini, gak mungkin aku ngelakuin itu, emang aku anjing. Ya. Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, memang orang jahat saudara. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkan ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Dia bilang loh, aku mana mungkin melakukan hal itu. Tapi melakukan juga saudara. Bahkan melakukan lebih cepat menurut saya. Karena belum sembuh mungkin rajanya. Tapi sudah dibunuh sama dia. Ini satu pelajaran yang kita bisa ambil saudara. Bahwa kita harus belajar untuk Jangan terjebak sehingga kita merasa kuat saudara. Gak mungkin saya melakukan kesalahan itu. Gak mungkin saya selingkuh. Gak mungkin saya main kotor. Gak mungkin saya main sogok. Gak mungkin saya backstep orang, gak mungkin ini, gak mungkin itu. Saya kan hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya ikut Tuhan, gak mungkin lah. Percaya sama saya, gak mungkin lah. Saudara, puji Tuhan kalau saudara tidak melakukannya. Tapi jangan kita mengumbar atau percaya kepada kekuatan kita. Karena saat kita percaya sama kekuatan kita dan kita bilang gak mungkin lah saya melakukan itu. Saya mau beritahu, manusia kita menjadi lengah, saudara. Dan saat lengah, iblis itu bisa hasut kita, bisa pakai kita, dan dia bisa jebak kita. Tapi teruslah berserah, saudara, kepada roh Tuhan. Bahwa sampai sekarang kalau kita masih berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena kehebatan saudara. Tapi karena senantiasa roh Tuhan itu tinggal di dalammu dan senantiasa mengingatkan dirimu. Berjalanlah hari demi hari. Benar hari ini aja. Tunggu hari besok baru benar hari besok aja. Gak usah bilang-bilang. Oh nanti saya gak bakal melakukan ini. Saya gak bakal melakukan itu. Ini adalah pesan Tuhan. Janganlah menjadi lengah. Tapi terus berikat pinggangkan kebenaran saudara. Terus kuatkan manusia roh kita. Kalau kita bilang kita gak mungkin itu, kadang-kadang kita lengah. Dan kita tidak menguatkan manusia roh kita. Dan nanti bisa terjatuh sama seperti Hazael ini. Nah mari kita lanjut saudara. Yoram Raja Yehuda. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab, Raja Israel. Ya. Jadi Yoram anak Ahab, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Jadi Yoram dan Yosafat. Yoram Raja Israel, Yosafat Raja Yehuda. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab, ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda karena Daud hambanya, ya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya pada waktu malam. Bangunlah ia lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom dan mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya bukanlah semuanya itu terus dalam kitab sejarah Raja Yehuda. Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyang di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah saudara, Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga apa yang jahat di mata Tuhan namanya dosa.
Selalu ada konsekuensinya. Dan Tuhan selalu bilang di dalam perjanjian lama, kalau kamu tetap pada jalanku, maka kamu akan berkemenangan. Sehingga waktu Yoram melakukan kejahatan, there is a consequences of sin. Di mana Tuhan tidak meluputkannya, maka dia kalah perang dengan orang Edom. Kenapa dia bisa berbuat jahat di mata Tuhan? Karena kawin campur, saudara. Karena dia mengawini anak dari keluarga Ahab. Ya, sehingga dia kawin campur. Kenapa Tuhan tidak suka kawin campur? Karena ada yang namanya value yang menjadi campur. Value yang berlawanan dengan kebenaran, saudara. Ya, jadi saudara, apabila seorang suami dan seorang istri, baiklah satu agama, satu kepercayaan. Jangan sampai ada dua value yang saling tarik-menarik. Karena pasti akan menimbulkan yang namanya konflik. Ya, nilai Tuhan dan nilai dunia janganlah kita campur jadi satu, saudara. Ibaratnya kalau saudara punya air bersih dan air kotor. Kalau saudara campur, siapa yang menjadi kotor? Yang menjadi kotor adalah air bersih. Gak pernah yang kotor itu menjadi bersih, betul? Selalu yang bersihlah yang menjadi kotor. Tuhan sudah tahu ini. Makanya Tuhan tidak pengen ya mereka sebenarnya kawin campur. Ada value ganda. Bukan cuma soal ngomongin pasangan, tapi juga buat kita pribadi lepas pribadi. Kita nggak boleh hari Minggu haleluya, tapi Senin sampai Jumat percaya dengan nilai-nilai dunia. Kita nggak boleh percaya firman Tuhan, tapi juga percaya cara-cara dunia. Value itu jangan dicampur. Karena Tuhan tidak berkenan terhadap orang-orang yang seperti ini. Amin, saudara. Nah, Ahazia Raja Yehuda dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang yang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael Raja Alam di Ramot Gilead, tetapi orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yizreel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram. Dan Ahazia Raja Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa selanjutnya terus raja-raja Israel akan silih berganti, saudara, dan tidak ada satupun, saudara. Kalaupun ada, saudara, tidak sempurna. Dan kebanyakan dari mereka itu berbuat jahat di mata Tuhan. Sampai nanti akhirnya kita akan tahu bahwa akan ada pembuangan bangsa Israel. Telah dibuktikan sama Tuhan bahwa kalau nggak ikut Tuhan, nggak ada yang bisa berjalan. Nothing works if you don't follow God. Apakah saudara kita masih mau berbuat dosa sama seperti raja-raja ini? Apakah kita masih mau melenceng dari jalannya Tuhan, atau mau serius berjalan sama Tuhan? Ini adalah peringatan sangat keras, saudara. Raja-raja kasih kita pengetahuan bahwa kalau saudara nggak 100% sama Tuhan, maka kehidupanmu 100% nggak akan works. Hanya orang-orang yang 100% sama Tuhan, hanya orang-orang seperti itulah yang diberkati, dipelihara Tuhan sampai mati. Makanya janganlah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Marilah kita jalan lurus. Satu pertandingan iman yang telah diberikan kepada Tuhan. Satu tiket masuk ke dalam perlombaan iman itu diberikan secara gratis sama Tuhan. Jangan sia-siakan itu, saudara. Marilah kita bertobat. Dan marilah kita benar-benar ikut Tuhan 100%. Jangan ke kiri dan jangan ke kanan. Dan janganlah lagi berbuat dosa. Aku percaya, saudara, apabila kita bersama Tuhan 100%, maka everything will works. Segala sesuatunya akan berjalan. Karena Tuhanlah yang menaungi dan memelihara kita, saudara. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang walaupun di dalam
kejelekan kami, ke dalam keberdosaan kami, bahwa Kau tetap ada mengasihi kami dan Kau tetap menunggu kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar semua yang mendengarkan bolehlah untuk menjadi sadar dan bertobat dan kembali untuk mengejar Engkau 100% Tuhan di dalam kehidupan. Karena kami tahu saat kami justru lari kepada dosa, maka dosa itu akan merusak. Tapi kalau kami lari kepada Kamu, maka kami percaya everything will works 100%. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami telah belajar banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.